Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan baik buat kita semua. Karena itu kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ikuti kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Engkau berikan untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Berikan kami hati, kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua, kita mau bergerakkan semua badan kita untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Haleluya. Setiap gerakku bersamamu, karenamu Yesus, setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu Yesus, setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karuniamu, kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku.
bergerak, semua gerakan kita Tuhan senang, amin. Setiap pujian kita Tuhan senang. Kalau sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang berkata, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita pun di tangan Tuhan, di hati Tuhan, bahkan di pikiran Tuhan. Tuhan persiapkan hal yang baik dalam kehidupan adik-adik semua, dalam kehidupan tante-tante, dalam kehidupan orang tua, dalam kehidupan semua orang. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua dan semua orang. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, terima kasih Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, terima kasih. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, kami di hatimu Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Adik-adik di rumah, Tante Mega mau ajak adik-adik semua, kita mau resapi setiap kata-kata dalam lagu ini. Kata-kata ini berkata, ku di tanganmu. Setiap hidup kita ada di tangan Tuhan, bahkan ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, bahkan segala sesuatu yang adik-adik mau ada dalam rencana Tuhan. Dan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita,
Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena apa? Tuhan sangat menyayangi adik-adik semua. Menyayangi Tante Mega, menyayangi Tante Biel, menyayangi orang tua, adik, kakak, semua orang yang ada di dunia ini Tuhan sayangi. Tante Mega ajak semua adik-adik, kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita mau katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami, bahkan hidup kami sekalipun, Engkau yang pegang Bapa. Engkau yang memegang setiap kendali hidup kami, bahkan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami siap untuk diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi adik-adik Our Kids. Apa kabarnya? Senang sekali Om Irfan hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik. Sekalipun kita masih dalam ibadah online kita. Puji Tuhan. Om Irfan selalu berdoa adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, terlebih adik-adik terus dalam keadaan bersemangat. Puji Tuhan. Pagi hari yang indah ini, Om Irfan rindu membagikan kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Daniel. Siapa? Daniel, benar sekali. Kita sudah banyak mendengar kisah tentang Daniel, tapi hari ini Om Irfan rindu memberikan apa yang diterima oleh Daniel dan apa yang dialami oleh Daniel dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan Daniel mendatangkan kebaikan bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka bersama, adik-adik duduk baik-baik, siapkan Alkitabnya, siapkan gadgetnya, siapkan HP-nya, semua yang ada Alkitab adik-adik buka. Puji Tuhan. Di dalam Daniel 6 yang pertama kita akan baca ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ayat 11 kita lihat bersama adik-adik. Demi didengar Daniel. Kira-kira apa yang didengar oleh Daniel? Kalau kita baca dalam Daniel pasal 6 ini, kita melihat bagaimana Daniel adalah orang yang dipercaya oleh Raja Darius. Dia adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi dalam kerajaan Raja Darius. Nah, orang di sekitar Raja Darius yang ada di dalam pemerintahan sangat membenci Daniel. Mereka iri kepada Daniel. Wakil-wakil raja iri, bupati-bupati iri kepada Daniel. Karena Daniel begitu berhikmat. Karena firman Tuhan katakan roh Allah ada dalam Daniel. Roh yang luar biasa ada dalam kehidupan Daniel. Kita lihat bersama. Demi didengar Daniel. Bahwa mereka semuanya bersekongkol, bersepakat mereka bersama-sama ingin menjatuhkan Daniel. Bagaimana caranya Daniel dibunuh, Daniel ditiadakan. Nah, mereka bersepakat, mereka berkata kepada raja-raja, kalau ada sekiranya orang yang tidak menyembah engkau, biarlah mereka dimasukkan ke dalam lubang buaya. Oh bukan ya, ke dalam gua singa. Mereka bersengkokol, Raja Darius, bila ada orang, rakyatmu atau pejabatmu yang tidak menyembah engkau, biarlah mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Wah. Dan sayang sekali Raja Darius mengiyakan hal ini. Dan ketika titah raja didengungkan, ayat ini kita lihat. Demi didengar Daniel. Ketika Daniel dengar hal itu, dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi dalam keadaan ketakutan. Tapi dia pergi ke kamar atasnya. Dia buka tingkap-tingkap kamarnya. Dia berdoa kepada Allahnya. Bukan hanya berdoa. Dia memuji Allahnya. Seperti apa yang biasa Daniel lakukan. Om Irfan mau bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik suka berdoa? Apakah adik-adik biasa berdoa? Ataukah adik-adik harus dipaksa-paksa dulu untuk berdoa? Kalau ada masalah baru berdoa? Tidak. Daniel mau senang, mau susah, mau keadaan baik atau tidak baik, atau dalam keadaan terancam atau tidak, dia selalu berdoa, memuji Allahnya 3 kali sehari tanpa disuruh-suruh. Itu sudah biasa Daniel kerjakan. Kalau orang sudah biasa, itu berarti dia bisa. Orang yang bisa adalah mereka yang terbiasa melakukan. Dan biarlah adik-adik dan Om Irfan juga kita melakukan hal yang biasa kita lakukan menjadi hal yang luar biasa. Jadi Daniel suka memuji Allahnya, suka berdoa kepada Allahnya. Dan kita melihat apa yang dialami oleh Daniel ketika dia suka berdoa, suka memuji Allahnya, ya, suka beribadah kepada Allahnya. Kita melihat kisah ini bahwa Daniel ditangkap, Daniel diambil, Daniel tertangkap ketika dia sedang berdoa kepada Allahnya. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa di sini bukan singa-singa biasa. Singa-singa ini adalah singa untuk penghukuman, untuk orang-orang yang akan dihukum. Jadi singa-singa ini ada di gua dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau ada mangsa yang dimasukkan atau ada korban yang dimasukkan di sana, pasti akan dilahap habis. Bukan hanya dagingnya, bukan hanya darahnya, tulang-tulangnya pun akan habis. Dan kita melihat di sini ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, orang-orang sudah senang. Orang-orang jahat yang bermufakat untuk menjatuhkan Daniel, untuk membunuh Daniel, mereka senang. Wah, Daniel akan mati. Setelah ini kita yang berkuasa, kita yang menjadi orang kepercayaan raja. Mereka berkata seperti itu. Tapi kita melihat di sini, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa-singa yang kelaparan yang ada di dalam gua itu, mulutnya terkatup.
singa-singa ini tidak memakan Daniel. Singa-singa ini tidak mengapa-apakan Daniel. Daniel ada di dalam gua singa sekalipun dalam keadaan baik. Kita mau melihat bagaimana Daniel ditolong oleh Tuhan karena apa? Dia tahu berdoa kepada Tuhan. Dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tahu memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ketika kita tahu memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tuhan pasti memberkati kita, memberkati orang tua kita, menyertai itu kita semua. Karena kita ada dalam kasih-Nya Tuhan. Jangan pernah kita pergi dari kasih-Nya Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan diri kita dari kasih-Nya Tuhan. Dan biarlah kita tetap ada dalam kasih-Nya Tuhan. Kita mau lihat apa yang diucapkan Raja kepada Daniel. Raja begitu mengasihi Daniel. Kalau ayat 17 adik-adik baca, sesudah itu Raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Itu perkataan Raja Darius. Kita lihat lagi ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, dengan suara yang sedih. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lihat, pengakuan ini keluar dari mulut seorang raja yang bukan umat Allah. Dia adalah orang Babel. Dia bukan anak Allah. Tapi melalui iman Daniel, melalui doa Daniel, Raja Darius bisa melihat bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkata, semoga Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, dia melepaskan kamu, ia membebaskan kamu. Dan ketika sehari setelah Daniel ada di dalam gua singa, Raja kembali bergegas dan dia bertanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah engkau selamat? Apakah Allahmu yang kau sembah sudah membebaskan engkau? Dan di ayat ke-22, Daniel berkata kepada Raja, ya Raja, kekalah hidupmu. Dia berkata apa? Ya Raja, artinya apa? Ya Raja, Allah yang aku sembah dengan tekun telah menyelamatkan aku. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan aku. Luar biasa. Inilah penyertaan yang dikerjakan Allah kepada orang-orang yang tahu berdoa, kepada orang-orang yang tahu bersyukur, kepada orang-orang yang tahu apa? Memuji, menyembah Tuhan. Bukan dipaksa-paksa. Sekali lagi, adik-adik semua harus menjadi orang yang berdoa bukan karena dipaksa-paksa, yang menyembah Tuhan bukan karena disuruh-suruh, tapi harus dari kemauan diri sendiri. Adik-adik harus cinta sama Tuhan. Adik-adik harus mengasihi Tuhan. Sehingga adik-adik rajin, tekun berdoa dan memuji Tuhan. Di situ apa? Ada pertolongan demi pertolongan. Nah, apa yang adik-adik doakan hari-hari ini? Adik-adik ingin kembali bersekolah? Adik-adik ingin kembali bergereja bersama teman-teman, berkumpul, bersukacita bersama, belajar bersama? Adik-adik ingin orang tua adik-adik ditolong dalam pekerjaan, masa depan adik-adik ditolong oleh Tuhan. Berdoa dengan hati yang mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik semua. Oke? Kita lihat kelanjutan dari kisah ini. Bagaimana apa yang dikerjakan oleh Daniel menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 27 dan ayat 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya.
Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wow, pengakuan ini keluar dari mulut Raja Darius. Raja yang bukan anak Tuhan, raja yang bukan umat Tuhan, bukan orang Yahudi, tapi orang Babel yang menyembah berhala, bahkan menyembah dirinya sendiri sebagai raja. Tapi dengan kehidupan Daniel, Raja Darius mempermuliakan Tuhan. Bahkan membuat seluruh rakyatnya harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Di sini kita dapat belajar bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah raja di atas segala raja. Dia lebih daripada raja-raja di dunia ini. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, tidak seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Dan kita belajar bersama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Baik keadaan kita baik, baik keadaan kita kurang baik, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita diberkati, sekalipun kurang berkat. Tuhan Yesus ada di sana. Dia adalah Allah Immanuel. Dialah Allah yang selalu beserta dengan kita. Biarlah kita senantiasa terus berdoa dan tahu mengucap syukur dan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa adik-adik, mengakhiri ayat ini, kisah dari Daniel. Bagaimana orang-orang yang ingin menjahati Daniel. Raja Darius berkata, tangkap mereka semuanya, istrinya, anak-anaknya, lemparkan semua ke dalam gua singa. Lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup menggunakan Raja Darius untuk membela Daniel. Siapa Daniel? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Our kids, anak Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Orang-orang jahat ini dimasukkan ke dalam gua singa. Bahkan ketika mereka belum masuk ke dalam gua singa, singa-singa itu udah berlari-lari mencabik-cabik mereka. Seluruh keluarga mereka habis dimakan singa. Bahkan firman Tuhan berkata, tulang-tulang mereka diremukkan oleh mulut singa. Sangat mengerikan. Tapi kita di sini melihat inilah pembelaan Tuhan. Menghadapi dunia yang begitu jahat, menghadapi pandemik corona yang ada, Tuhan tetap membela kita. Tuhan sanggup memberkati kita lewat segala hal, lewat segala sesuatu. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan, Tuhan memberikan kita kemuliaan, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Tapi ingat, berdoa, bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Ayat Mas yang ingin Om Irfan bagikan pada pagi hari ini, di dalam Daniel 6, ayat yang ke-17, bagian terakhir. Daniel 6, ayat 17, bagian terakhir. Di sana berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ini adalah perkataan dari Raja Darius dan ini menjadi ayat emas kita. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 17 bagian akhir. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur karena Engkau terus menyertai kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan beri. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami berdoa buat orang tua kami, berkati papa mama kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati kesehatan mereka, biarlah mereka terpelihara dalam Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Berkati saudara-saudara kami Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, Tuhan yang menolong. Apa yang kami sentuh dengan tangan kami, apa yang kami kerjakan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, Tuhan juga senantiasa buat berhasil. Untuk kami Tuhan yang masih kecil ini, terus kuatkan kami, iman percaya kami mau terus berdoa, kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan, dan Tuhan akan terus menolong kami. Bahkan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan dan tahun ini, hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari virus-virus jahat. Tapi teruslah kami ada dalam kasih karunia, penyertaan damai sejahtera Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang kami kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.